Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Kamis 25 Januari 2024. Seperti biasa kita akan memetakan satu hari ke depan untuk XAUUSD. Kemudian sebelumnya kita akan melihat dulu satu hari kemarin, kita review dulu apakah ada peluang, apakah ada target yang bisa kita dapatkan, setidaknya sebagai koreksi dan bahan introspeksi kita. Yang pertama kita lihat dari pergerakan yang ada, kita tarik garis bantu trennya, naik turun lagi, naik lagi, kemudian turun. Kita perkirakan akan bergerak turun atau koreksi dari tren sebelumnya naik. Kita perkirakan akan terkoreksi dulu sampai, sebenarnya kita tentukan sampai di area jenuhnya ya, tetapi ternyata hanya sampai di target yang kedua. Silakan dilihat kembali satu analisa kemarin, minimal untuk mengingat kembali biar banyak yang bisa kita dapatkan pembelajarannya. Kita perkirakan di awal akan bergerak turun, kemudian menembus warna kuning ini dan akan bergerak terus menuju targetnya. Jika tidak mampu menembus di sana, maka berpeluang kembali akan bergerak naik. Demikian juga yang di atas, kita tandai dengan warna kuning sebagai area uji resisten yang di atas. Lepas dari sana, akan berpeluang naik di targetnya 203, 2043. Kemudian terkoreksi dan akan kembali naik. Nyatanya bergerak naik tidak sampai di warna kuning ya, hampir menyentuh tetapi berbalik lagi. Kita lihat dari entry point yang ada di sana. Pertama langsung tersentuh di posisi sell-nya, kemudian hanya turun kecil sekitar 170-an, kemudian berbalik naik ya. Maka ketika satu posisi ini tersentuh, yang berlaku adalah batasan resiko atau recovery ya. Kita bisa menempatkan recovery di kisaran 400-an, itu kira-kira di sini, atau mungkin 350 atau sesuai dengan perhitungan kita. Kita bisa gunakan di sana dan kita bisa menempatkan posisi yang berlawanan jika memang ada tanda pembalikan. Kemudian di sini ada level psikologisnya, kita bisa menempatkan di atasnya untuk recovery-nya. Targetnya setidaknya dengan jarak yang sama jika kita menggunakan lot yang sama dan dibatasi di sini, kemudian mengambil posisi baru atau pakai sweet istilahnya. Kalau pakai averaging, maka targetnya ya setidaknya sama atau lebih besar. Kalau melihat dari pergerakan di atas sampai mendekati target yang kedua, maka dipastikan sell ini juga akan tercover dengan baik. Kemudian posisi buy di sana juga hampir tercapai targetnya, meskipun tidak persis, tetapi kalau kita hitung sudah lebih dari 500. Bergerak mendekati resisten. Di atas terbentuk satu pola ya, dimana ketiganya adalah memantul, ya. Kita bisa jadikan sebagai dasar untuk indikasi ya, indikasi akan adanya pantulan ya. Jadi naik turun lagi, naik turun lagi, naik turun lagi, ada 3 kali, maka ini disebut dengan triple top. Nah, tentu tidak serta-merta di sana, tidak serta-merta ini akan bergerak turun sebelum ada konfirmasi ya. Ini sudah ada rejeksi yang cukup signifikan, kemudian mencoba kembali naik gagal, dan akhirnya ditutup dengan merah yang signifikan. Dari sini ada level psikologisnya, kita bisa menempatkan posisi baru sebenarnya di sini. Targetnya mendekati support juga di sini ya. Ternyata dia jauh lebih panjang dan karena cukup signifikan, maka momentum bearishnya sangat kuat, tidak ada tanda-tanda naik, belum ada tanda-tanda naik,
maka bearish ini berpeluang akan berlanjut sampai di mana setidaknya mendekati atau menguji di area support warna kuning ya. Lepas dari sana berpeluang kembali akan bergerak turun. Tentu kita sudah menempatkan kerangkanya atau batasan-batasannya. Target kita tempatkan di 2019. Ini dengan perhitungan di sana ada supportnya, kemudian yang kedua di 2012 dan ini tersentuh, betul-betul tersentuh, kemudian selesai, tidak sampai di area jenuhnya. Kenapa tidak sampai di sana? Karena rata-rata pergerakan harian itu setara atau sama. Jadi kalau melihat historinya, daily range-nya hampir-hampir sama, sehingga kalaupun sampai di sini ya akan terhenti dan konsolidasi lagi. Mudah-mudahan semua yang mengikuti juga bisa mendapatkan peluang profit maksimumnya. Kita akan lanjutkan di analisa untuk ke depan ya, 1 hari ke depan. Sekali lagi bukan 3-5 hari dan 1 bulan ke depan, kita hanya memetakan untuk 1 hari ke depan dengan target-target yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Sudah kita sering sampaikan untuk target-target harian, termasuk 1 posisi ya. Sekarang kita lihat dari 1 hari kemarin, kalau kita amati dari time frame daily ya, dari time frame daily sudah ada bearish ya, ada momentum bearish yang cukup signifikan di sana, berpeluang akan kembali turun ya, sekalipun di tren naik dan berada di jajaran baris naik ya, tetapi di atas sudah mulai berat, sudah mulai mengecil, sudah mulai berat kekuatan buyernya, dan saat ini atau yang kemarin itu ditutup dengan bearish. Di H4 kita lihat adakah petunjuk yang lebih. Di H4 masih ada rejeksi ya, akan terkoreksi kecil, mungkin akan bergerak naik kecil kemudian akan kembali turun. Ditarik dari area Fibonacci, ini masih berada di area koreksi memang ya, tetapi kita perlu nanti waspadai kembalinya kekuatan bearish ketika dia sudah melebihi atau ditutup di bawah 2011. Kembali ke time frame H1 ya, di H1 ada sedikit lompatan, ini akan nanti kembali bergerak turun ya, karena lompatannya ke atas. Dari area konsolidasi di sana ini range-nya, yang kedua di sini, kemudian dia sudah di break. Nah, maka nanti polanya akan seperti ini ya. Ketika dia turun akan mencoba untuk retest kembali, kemudian setelah itu akan kembali bergerak turun ya. Sampai di mana kita akan coba lihat ya. Nanti kira-kira akan seperti ini. Kemudian akan break, akan reject kembali dan bisa kembali berbalik turun ya. Dengan area uji di ini di area kisaran 20, di area kira-kira 2019 2020. Jika di area 2019 2020 ternyata dia lewati dengan sangat kuat, sangat tebal, maka dia bisa kembali naik. Bisa kembali naik seperti ini, kemudian akan sedikit terkoreksi dan akan kembali bergerak naik. Nah, kita manfaatkan untuk titik-titiknya yang masih berpeluang di sana, arah menuju ke bawah, kita akan perkirakan masih akan bergerak turun. Kita menempatkan posisi sell cukup jauh dari runningnya ya, meskipun cukup jauh, mengingat tekanan sangat kuat, kita masih percaya diri akan kembalinya kekuatan seller ya. Sell kita tempatkan di 2010.26,
Kemudian kita akan targetkan di kisaran yang kita tolak ini ya, kita berikan penolakan di sini. Nah, kisaran di 20 kita tandai dengan garis dulu biar gampang nanti menempatkan titiknya. Target yang terdekat kita tempatkan 2003 ya. Target 2003. Jika di area ini masih mampu ditembus dengan baik dengan momentum bearishnya, maka kita akan lanjutkan dengan target berikutnya, kira-kira berada di kisaran 1996 ya. Kemudian area jenuh hari ini kita perkirakan di 1989 ya, sudah hampir-hampir ini sudah mendekati di bawah angka 2000, sehingga potensi di angka 1900-an sekian itu masih sangat berpeluang. Oke, kita tandai dulu biar nanti kita lebih mudah untuk melakukan evaluasi. 1996.67 untuk target yang kedua. Kemudian area jenuh kita tempatkan di 1989. Area jenuh di 1989. Kenapa cukup dekat sekali ya? Kita ambil yang realistis saja. Kalaupun nanti sampai di sini target kita sudah maksimum. Dan jika nanti masih turun lagi, biarkan ya. Yang penting kita target sudah tercapai dengan baik. Saya tandai dengan warna biru saja, biar nanti tidak bingung. Tanda warna biru. Untuk entry-nya saya tandai warna biru. Khusus untuk yang area jenuh kita pisahkan warnanya. Oke, berikutnya untuk memanfaatkan peluang naiknya ya, kita menempatkan di 2022. Oke, kita sesuaikan dulu dengan targetnya nanti. Yang penting masih cukup. Ini kita bukan target ya, ini masuk di buy dengan 2022.81. Kemudian targetnya di area yang kita tandai ya, dengan lekukan di sana di kisaran 500 hingga 600 ya. Ini target yang kedua di 2029. Target yang kedua di 2029.24. Sementara untuk target yang selanjutnya, ini bukan target kedua ya, target pertama. Target pertama di 2029, sementara nanti target kedua kita tempatkan di 2036. Target yang kedua ditempatkan di 2036.53. Sementara jenuh belinya kita tempatkan di 2044 ya. Area jenuh kita tempatkan di 2044. Area jenuh belinya kita tempatkan di 2044 ya. Kenapa tidak menggunakan indikator ya? Tidak usah, kita cukup pakai yang perhitungan realistis untuk harian saja, karena rata-rata tiap hari ya sekitaran itu nanti. Kita tandai untuk yang area jenuhnya dengan warna yang berbeda dengan warna nyala, yang nanti kita lebih berhati-hati ketika mendekati area ini ya, meskipun ini cukup jauh ya. Nanti kita juga nanti akan selalu mengamati di
area-area yang ada target ya, karena target ini juga bisa menjadi area uji ya. Sorry kita tandai ya, tadi yang di bawah ini bukan area jenuh. Area jenuhnya kita tempatkan di 1989 ya. Sementara untuk area yang menjadi tanda warna kuning ini adalah untuk nanti mengamati apakah di area di situ nanti ada rejeksi, ada loss momentum dan sebagainya sebagai area uji, termasuk di area warna kuning berikutnya di sini ya. Target sekaligus menjadi area ujinya. Ya, biasanya di kisaran ini target ini akan memantul kembali. Namun sebaliknya jika dia ditembus dengan kuat, maka berpeluang dia akan lanjut di target yang kedua dan bahkan sampai ke area jenuhnya. Oke, ini yang bisa kita sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan garis-garis ini atau oret-oretan ini bisa membantu teman-teman yang sampai saat ini masih cukup ragu dengan menempatkan entry point-nya, atau setidaknya yang belum ada gambaran sudah sedikit banyak ada gambaran di sana. Kembali ke style masing-masing, tentukan entry dan exitnya sesuai dengan perhitungan masing-masing. Terima kasih. Kita ketemu lagi di esok hari, di akhir pekan. Mudah-mudahan hari ini maksimum profit kita. Dan bagi teman-teman yang baru masuk, baru bergabung dengan Wijaya Trading, silakan diaktifkan tombol subscribe dan notifikasinya, biar nanti kalau ada video terbaru kami bisa langsung diberikan informasinya. Dan jika video ini sangat bermanfaat buat yang lain sebagai bentuk untuk mencegah trading yang tanpa perhitungan, silakan dibagi ke teman-teman yang lain yang merasa membutuhkan, biar ada manfaat yang lebih besar lagi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.